Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pagi itu datang seperti pagi-pagi sebelumnya. Sunyi, lambat, dan terasa berat. Cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela, jatuh tepat di lantai kayu yang sudah lama tak tersentuh langkah kaki. Di sudut ruangan, seorang pendeta duduk di kursi rodanya, menatap lurus ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Kedua kakinya terdiam, tak lagi menuruti kehendak tubuhnya sejak bertahun-tahun lalu. Tubuhnya lumpuh. Namun yang lebih menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa hatinya pun terasa sama lumpuhnya. Dahulu, ia dikenal sebagai sosok yang penuh semangat. Suaranya lantang saat menyampaikan khotbah, tangannya terangkat tinggi ketika mengajak jemaat berdoa, dan wajahnya selalu memancarkan keyakinan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan hambanya. Kata-katanya mampu menenangkan orang-orang yang putus asa, menguatkan mereka yang hampir menyerah, dan memberi harapan bagi jiwa-jiwa yang terluka. Ironisnya, semua nasihat itu kini seperti ejekan bagi dirinya sendiri. Sejak kelumpuhan itu datang, perlahan namun pasti, hidupnya berubah menjadi rangkaian hari yang terasa sama. Bangun dengan rasa sakit, duduk dengan rasa hampa, dan tidur dengan pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Ia masih dihormati, masih disebut sebagai pemuka agama, masih didatangi jemaat yang ingin didoakan. Namun tak seorang pun benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Pendeta sering tersenyum di depan orang lain, tetapi saat sendirian, ia membiarkan wajahnya runtuh. Air mata yang selama ini ditahannya akan mengalir tanpa suara. Ia menangis bukan karena kakinya tak bisa berjalan, melainkan karena doanya terasa tak lagi sampai ke langit. Kenapa aku? Pertanyaan itu berputar di kepalanya setiap malam. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Ia telah berdoa untuk orang lain, menuntun mereka kembali kepada iman, bahkan mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi pelayanan. Namun ketika ia sendiri jatuh, ketika tubuhnya mulai menyerah, Tuhan seakan diam. Kelumpuhan itu membuatnya bergantung pada orang lain. Untuk berpindah tempat, untuk sekadar mengambil segelas air, bahkan untuk hal-hal kecil yang dulu ia lakukan tanpa berpikir. Setiap bantuan terasa seperti pengingat bahwa ia bukan lagi dirinya yang dulu. Rasa tak berguna perlahan menyusup, menggerogoti harga dirinya sebagai seorang pemimpin rohani. Yang paling menyakitkan adalah saat ia melihat jemaat berdoa dengan penuh keyakinan di hadapannya. Mereka memintanya memimpin doa kesembuhan, memohon mukjizat untuk keluarga mereka. Ia melakukannya, tentu saja, dengan suara lembut dan kata-kata penuh harapan. Tetapi di dalam hati, ada bisikan pahit yang terus mengganggu. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa aku masih seperti ini? Pendeta mulai merasa bersalah karena pertanyaan itu. Ia tahu, sebagai pemuka agama, keraguan adalah sesuatu yang tabu. Ia seharusnya menjadi teladan iman, bukan orang yang mempertanyakan kehendak Tuhan. Namun ia juga manusia. Dan rasa sakit, baik fisik maupun batin, tak pernah bertanya apakah seseorang layak merasakannya atau tidak. Malam-malamnya menjadi panjang. Ia sering terbangun dengan dada sesak, menatap langit-langit kamar sambil mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa benar-benar damai. Ia mengulang doa-doa yang telah dihafalnya sejak lama, berharap ada satu kalimat yang mampu menembus kebisuan yang ia rasakan. Namun yang datang hanyalah keheningan. Dalam keheningan itu, amarah perlahan tumbuh. Bukan amarah yang meledak, melainkan yang diam-diam membakar. Ia mulai merasa iri pada orang-orang beriman lain yang terlihat tenang. Ia bertanya-tanya, apakah imannya sendiri kurang? Atau apakah Tuhan memang sengaja membiarkannya menderita? Ada hari-hari ketika pendeta merasa hidupnya hanyalah formalitas. Ia tetap menjalankan perannya, tetap berbicara tentang kasih dan pengharapan, tetapi semua itu terasa kosong. Seolah-olah ia sedang memainkan peran yang tidak lagi ia yakini sepenuhnya. Dan setiap kali ia menyadari hal itu, rasa bersalah kembali menghantamnya. Namun di balik semua keraguan dan amarah itu, ada satu hal yang belum sepenuhnya padam. Harapan. Harapan yang kecil, rapuh, tetapi masih bertahan. Harapan bahwa suatu hari nanti,
Tuhan akan menjawab bahwa ada makna di balik lumpuhan ini, meskipun ia belum mampu melihatnya. Pendeta sering menatap kedua kakinya yang tak bergerak, lalu menghela napas panjang. Ia membayangkan kembali sensasi berjalan, berdiri di hadapan jemaat tanpa kursi roda, melangkah keluar ruangan dengan bebas. Bayangan itu menyakitkan, tetapi juga menghangatkan. Ia tidak tahu apakah itu mimpi yang sia-sia atau doa yang belum terkabul. Di satu titik, keputusasaan dan harapan itu bertabrakan. Dari benturan itulah muncul keberanian yang lahir dari rasa putus asa. Pendeta mulai berpikir bahwa jika hidupnya harus terus seperti ini, ia setidaknya ingin mendapatkan jawaban. Ia tidak ingin mati dengan membawa pertanyaan yang menggantung. Ia ingin tahu apakah Tuhan benar-benar mendengarnya. Babak pertama hidupnya sebagai pendeta yang penuh keyakinan telah runtuh bersama kelumpuhan itu. Kini ia berada di persimpangan, antara terus memendam luka atau mencari kebenaran dengan cara yang belum pernah ia tempuh sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, luka yang tersembunyi di hatinya justru sedang mempersiapkannya untuk sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Bukan pertemuan yang akan langsung menyembuhkan kakinya, melainkan yang perlahan akan menyentuh hatinya yang selama ini terkunci oleh rasa sakit. Siang itu berjalan lambat, seolah waktu ikut menyesuaikan diri dengan langkah-langkah yang tak lagi bisa ditempuh oleh pendeta. Udara terasa hangat, namun tak ada kehangatan yang benar-benar menyentuh hatinya. Ia duduk di kursi roda, menghadap jendela, menatap halaman yang sunyi. Daun-daun bergerak pelan tertiup angin, bebas, berjalan kemana saja tanpa harus meminta izin pada tubuhnya sendiri. Ketika ketukan pintu terdengar, pendeta tidak langsung menoleh. Ia mengira itu salah satu jemaatnya, datang untuk meminta doa, meminta nasihat, atau sekadar menyampaikan simpati. Semua itu sudah terlalu biasa. Namun suara langkah yang masuk terasa berbeda. Tidak tergesa, tidak ragu, juga tidak berisik. "Assalamualaikum," ucap sebuah suara lembut dari ambang pintu. Pendeta mengernyit. Ucapan itu asing di telinganya, bukan karena ia tak pernah mendengarnya, tetapi karena ia tak menyangka akan mendengarnya di tempat itu. Ia menoleh perlahan, dan pandangannya bertemu dengan seorang ustadz yang berdiri dengan sikap tenang. Pakaian sederhana, wajah bersih tanpa kesan menggurui, dan mata yang memancarkan ketulusan. Pendeta tidak segera menjawab. Ada jarak yang terasa jelas, bukan hanya secara keyakinan, tetapi juga secara batin. Ia terbiasa menjadi tuan rumah, terbiasa menyambut orang lain dengan senyum dan kata-kata penghiburan. Kini, peran itu terasa berat. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya pendeta akhirnya, suaranya datar. Ustadz tersenyum tipis. "Saya hanya ingin bersilaturahmi, mendengar kabar, dan jika diperkenankan, mendoakan." Kata mendoakan itu menusuk hati pendeta. Ia hampir tertawa getir. Betapa ironisnya, seorang pemuka agama yang hidupnya dihabiskan untuk doa, kini ditawari doa oleh orang lain, bahkan dari keyakinan yang berbeda. "Silakan duduk," ucapnya singkat. Ustadz duduk di kursi yang disediakan tanpa banyak bicara. Ia tidak langsung membuka pembicaraan dengan nasihat atau ayat-ayat. Ia hanya duduk, menunggu, seolah menghormati ruang dan luka yang sedang dihadapi pendeta. Keheningan sempat menggantung di antara mereka. Pendeta merasa tidak nyaman, namun juga penasaran. Ada sesuatu dari kehadiran ustadz yang berbeda. Tidak ada rasa ingin mengubah, tidak ada nada menantang. Hanya ketenangan yang jujur. "Sudah lama?" tanya ustadz pelan, menatap kaki pendeta dengan sopan, tanpa rasa iba yang berlebihan. Pendeta menarik napas. "Cukup lama untuk membuat saya lupa rasanya berjalan." Jawaban itu lebih jujur dari yang ia niatkan. Ia terkejut pada dirinya sendiri. Biasanya ia akan menjawab dengan kalimat normatif, tentang menerima takdir dan berserah. Namun entah mengapa, di hadapan ustadz, kata-kata itu terasa tak perlu. Ustadz mengangguk perlahan. Berat. Hanya satu kata, tetapi terasa dalam. Tidak ada ceramah, tidak ada solusi instan. Hanya pengakuan bahwa apa yang dialami pendeta memang berat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pendeta merasa dipahami tanpa harus menjelaskan. "Banyak orang bilang saya kuat," ucap pendeta tiba-tiba. "Mereka pikir iman membuat segalanya mudah." Ustadz menoleh, menatap wajah pendeta dengan penuh perhatian.
Iman bukan tentang mudah atau tidak. Iman tentang bertahan, meski sulit. Kalimat itu membuat dada pendeta terasa sesak. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Selama ini, ia merasa gagal karena merasa lemah. Namun kalimat sederhana itu seolah memberi ruang bagi kelemahannya untuk bernapas. Percakapan mereka mengalir pelan. Pendeta mulai menceritakan rutinitas hariannya, bukan sebagai keluhan, tetapi sebagai fakta. Tentang pagi yang sunyi, malam yang panjang, dan doa-doa yang terasa menggantung. Ustadz mendengarkan tanpa menyela, tanpa berusaha membenarkan atau menyanggah. Namun di balik ketenangan itu, ada gelombang emosi yang mulai bergolak di dalam diri pendeta. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya gelisah. Ia merasa nyaman. Dan kenyamanan itu membuatnya takut. "Kenapa Anda datang?" tanyanya akhirnya, dengan nada yang sedikit lebih tajam. "Bukankah ini aneh? Kita berbeda keyakinan." Ustadz tersenyum lembut. "Saya datang sebagai sesama manusia. Sebelum apapun yang lain." Jawaban itu membuat pendeta terdiam. Ia terbiasa memandang dunia melalui sekat-sekat iman. Ia lupa bagaimana rasanya diperlakukan sebagai manusia yang terluka, bukan simbol keyakinan. Namun rasa nyaman itu segera berganti dengan pertahanan diri. Ada luka yang belum sembuh, dan luka itu membuatnya sinis. "Lalu apa yang Anda harapkan dari saya?" Ustadz menggeleng. "Tidak ada. Saya hanya ingin berbagi doa." Pendeta tertawa kecil, kali ini dengan nada getir. "Doa Anda? Untuk saya? Jika Anda mengizinkan." Pendeta memandang Ustadz lama. Di dalam hatinya, ada dorongan untuk menolak. Harga dirinya sebagai pemuka agama terasa terusik. Namun ada juga rasa ingin tahu yang tak bisa ia abaikan. Bagaimana mungkin seseorang datang tanpa pamrih, tanpa agenda tersembunyi? "Silakan," ucapnya akhirnya. Ustadz menunduk, berdoa dengan suara pelan. Tidak panjang, tidak berlebihan. Doa itu tentang kekuatan, tentang kesabaran, tentang cahaya yang datang pada waktu yang tepat. Tidak ada permintaan mukjizat, tidak ada janji kesembuhan. Anehnya, pendeta merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan karena isi doa itu, melainkan karena ketulusan di baliknya. Ia menutup mata, membiarkan kata-kata itu mengalir tanpa perlawanan. Setelah doa selesai, ruangan kembali sunyi. Namun keheningan kali ini terasa berbeda. Tidak menekan, tidak menghakimi. "Saya harap doa itu membawa sedikit ketenangan," ucap Ustadz sambil berdiri. Pendeta mengangguk pelan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Ada pergulatan yang belum selesai. Saat Ustadz melangkah menuju pintu, pendeta akhirnya bersuara, "Anda tidak kecewa?" "Kecewa?" Ustadz menoleh. "Karena saya tidak berubah, tidak tersentuh, tidak." Ustadz tersenyum. "Perubahan bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan." Jawaban itu menutup percakapan mereka hari itu. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan pendeta dalam keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Ia menatap ruang kosong di hadapannya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa sendirian dalam lukanya. Namun rasa nyaman itu juga memunculkan kegelisahan baru. Ada tembok keyakinan yang mulai retak, bukan karena diserang, tetapi karena disentuh dengan kelembutan. Dan jauh di dalam hatinya, tanpa ia sadari, sebuah pertanyaan baru mulai tumbuh, bukan tentang kesembuhan, melainkan tentang kebenaran yang mungkin selama ini ia pandang dari kejauhan. Hari-hari setelah kunjungan itu tidak berjalan seperti biasanya. Pendeta masih duduk di kursi rodanya, masih menjalani rutinitas yang sama, namun ada sesuatu yang mengusik ketenangan palsu yang selama ini ia pelihara. Doa yang pernah dipanjatkan oleh Ustadz terus terngiang di telinganya, bukan sebagai kalimat religius, melainkan sebagai getaran ketulusan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mengabaikannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaan sesaat, akibat terlalu lama hidup dalam kesepian. Namun setiap kali ia menutup mata, wajah Ustadz dengan tatapan tenangnya muncul kembali. Bukan tatapan orang yang ingin menang, bukan pula tatapan orang yang merasa paling benar. Tatapan itu justru membuat pendeta merasa kecil, bukan karena direndahkan,
tetapi karena disentuh di titik yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, hujan turun pelan. Pendeta terjaga, duduk di tepi ranjang dengan bantuan kursi rodanya. Ia menatap keluar jendela, melihat air hujan menetes satu persatu, seolah menghitung waktu. Di dalam dadanya, pergolakan tak lagi bisa ia redam. Apa sebenarnya yang aku cari? Gumamnya lirih. Ia sadar, selama ini ia bukan hanya marah karena kelumpuhan. Ia marah karena merasa ditinggalkan. Ia telah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Namun ketika ia membutuhkan jawaban, yang ia terima hanyalah keheningan. Dan keheningan itu kini terasa semakin nyaring sejak kehadiran Ustadz. Beberapa hari kemudian, Ustadz datang kembali. Tidak dengan janji, tidak dengan agenda. Ia hanya membawa buah tangan sederhana dan senyum yang sama seperti sebelumnya. Pendeta menyambutnya dengan sikap yang lebih kaku. Ada emosi yang tertahan, campuran antara penasaran dan perlawanan. Mereka duduk berhadapan. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah kata-kata yang belum terucap memenuhi ruang di antara mereka. Ada yang mengganggu pikiran Anda, ucap Ustadz pelan, seakan membaca gelisah yang terpancar dari wajah pendeta. Pendeta tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip perisai. Anda pandai menebak. Tidak, jawab Ustadz tenang. Wajah orang yang menanggung beban biasanya sama. Kalimat itu membuat pendeta menghela napas panjang. Ia lelah berpura-pura. Lelah menjadi sosok kuat yang selalu menguatkan orang lain, sementara dirinya sendiri rapuh. Dan entah mengapa, di hadapan Ustadz, ia merasa tidak perlu mempertahankan peran itu. Doa Anda waktu itu, ucap pendeta akhirnya, suaranya berat, kenapa tidak meminta kesembuhan? Ustadz terdiam sejenak. Karena tidak semua luka harus disembuhkan terlebih dahulu. Kadang hati perlu disentuh sebelum tubuh. Jawaban itu seperti api kecil yang menyentuh bara lama. Amarah yang selama ini terpendam perlahan naik ke permukaan. Lalu untuk apa semua doa? Suara pendeta meninggi, meski matanya mulai basah. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia membiarkan saya seperti ini? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa saringan, tanpa kendali. Pendeta terkejut pada dirinya sendiri, namun juga merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan kemarahan yang selama ini ia pendam. Ustadz tidak langsung menjawab. Ia membiarkan keheningan mengalir, memberi ruang bagi emosi pendeta untuk bernapas. Saya tidak tahu jawaban pasti atas penderitaan Anda, ucapnya akhirnya. Dan saya tidak akan berpura-pura tahu. Jawaban itu justru membuat pendeta semakin gelisah. Ia terbiasa mendengar jawaban, ayat, dan penjelasan teologis. Ketidaktahuan yang jujur terasa lebih menantang daripada kepastian palsu. Kalau begitu, ucap pendeta dengan nada yang mulai sinis, apa gunanya iman Anda? Ustadz menatapnya lurus. Untuk bertahan ketika tidak ada jawaban. Kata-kata itu menghantam pendeta lebih keras dari yang ia duga. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, melainkan karena takut. Takut bahwa selama ini ia menuntut Tuhan untuk menjawab dengan caranya sendiri. Namun keputusasaan telah mendorongnya terlalu jauh untuk mundur. Ada satu pikiran yang terus berputar di kepalanya, semakin lama semakin jelas. Sebuah tantangan, lahir dari luka yang terlalu lama dipendam. Pendeta mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, tetapi penuh kelelahan. Baik, ucapnya perlahan. Jika iman Anda benar, jika Tuhan Anda benar-benar Maha Kuasa. Ustadz terdiam, merasakan perubahan suasana. Jika kelumpuhan saya ini bisa disembuhkan, lanjut pendeta, suaranya bergetar, antara menantang dan memohon, maka saya akan masuk Islam. Kalimat itu menggantung di udara. Hening. Bahkan hujan di luar seolah berhenti mendengar. Ustadz tidak menunjukkan keterkejutan berlebihan. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Pendeta tersenyum pahit. Saya tahu. Itu sebabnya saya menyebut Tuhan Anda. Ustadz menunduk sejenak. Tantangan ini bukan permainan, ucapnya serius. Ini tentang hidup Anda dan iman Anda. Pendeta mengangguk. Justru karena itu saya serius. Saya tidak ingin hidup tanpa jawaban.
Saya tidak ingin mati membawa kemarahan. Kejujuran itu membuat Ustadz terdiam lebih lama. Ia melihat di hadapannya bukan seorang penantang yang angkuh, melainkan manusia yang terluka parah dan sedang menggenggam harapan terakhirnya. Saya hanya bisa berdoa, ucap Ustadz akhirnya. Dan jika sesuatu terjadi, itu bukan karena saya. Tidak apa-apa, jawab pendeta lirih. Saya tidak menuntut Anda. Saya hanya menuntut kebenaran. Ustadz mengangguk pelan. Jika itu kehendak Tuhan, saya akan mendampingi Anda. Tapi saya mohon satu hal. Apa? Jangan jadikan iman sebagai taruhan. Jadikan ia sebagai jalan. Pendeta terdiam. Ia menatap kakinya yang tak bergerak, lalu kembali menatap Ustadz. Saya tidak tahu jalan lain. Ustadz tersenyum lembut. Kadang jalan dimulai dari keberanian mengakui bahwa kita tersesat. Malam itu, setelah Ustadz pergi, pendeta duduk lama dalam kesunyian. Tantangan telah terucap, dan tidak ada jalan kembali. Ia merasa takut. Takut jika tidak ada yang terjadi, takut jika harapannya kembali hancur. Namun di balik ketakutan itu, ada secercah kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa jujur sepenuhnya. Ia telah meletakkan lukanya di hadapan Tuhan, meski dengan cara yang keras. Tantangan itu bukan sekadar ujian bagi Ustadz atau iman Islam, melainkan jeritan terakhir seorang manusia yang ingin percaya kembali. Dan jauh di dalam hatinya, tanpa ia sadari, ada doa yang mulai tumbuh, bukan doa untuk berjalan, tetapi doa agar hatinya tidak lagi mati sebelum tubuhnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan irama yang berbeda. Tidak ada lonceng kemenangan, tidak ada janji waktu, tidak pula kepastian hasil. Yang ada hanyalah kesepakatan sunyi. Ustadz akan datang secara rutin, dan pendeta akan membuka dirinya, bukan pada jawaban, melainkan pada proses. Proses yang pelan, kadang menyakitkan, namun jujur. Setiap kedatangan Ustadz tidak pernah membawa apapun yang berlebihan. Kadang hanya senyum, kadang sebungkus kurma, kadang sekadar kehadiran yang tenang. Ia duduk di tempat yang sama, menjaga jarak yang sopan, seolah memberi ruang bagi pendeta untuk bernapas. Tidak ada ceramah panjang. Tidak ada perdebatan. Hanya doa-doa pendek yang diucapkan dengan suara rendah, seperti bisikan yang tidak ingin mengganggu luka lama. Pendeta memperhatikan itu semua dengan perasaan yang bercampur. Ada bagian dari dirinya yang ingin menolak, menganggap semua ini sia-sia. Namun ada pula bagian lain yang diam-diam berharap, meski ia takut mengakuinya. Takut berharap berarti siap kecewa lagi. Doa-doa itu tidak pernah meminta kesembuhan secara langsung. Ustadz selalu memulai dengan memohon ketenangan hati, kekuatan menerima, dan keikhlasan menghadapi hari. Awalnya, pendeta merasa itu menghindar. Ia ingin mukjizat. Ia ingin jawaban yang nyata. Namun lambat laun, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Perlahan, nyaris tak terasa. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan cahaya jingga memenuhi ruangan, Ustadz menghentikan doanya lebih cepat dari biasanya. Ia menatap pendeta dengan tatapan yang lembut namun penuh perhatian. "Bolehkah saya mendengar cerita Anda?" tanyanya pelan. Pendeta terdiam. Selama ini, ia selalu menjadi pendengar. Orang-orang datang membawa cerita, dan ia memberi nasihat. Kini, peran itu berbalik. Ia ragu, bukan karena tidak ingin, melainkan karena tidak tahu harus mulai dari mana. "Cerita apa?" tanyanya akhirnya. "Cerita yang tidak pernah Anda sampaikan pada siapapun," jawab Ustadz tanpa ragu. Kalimat itu menembus pertahanan terakhir pendeta. Ia menunduk, menatap lantai kayu yang mulai kusam. Tenggorokannya terasa kering. Ia membuka mulut, menutupnya kembali, lalu menarik napas panjang. "Saya takut," ucapnya lirih. Itu pengakuan pertama. Sederhana, namun berat. Tak ada gelar, tak ada jabatan. Hanya manusia yang mengakui ketakutannya. "Takut apa?" tanya Ustadz lembut. "Takut kalau semua ini tidak ada artinya," jawab pendeta. "Takut kalau doa-doa saya selama ini hanya kembali pada saya sendiri. Takut kalau Tuhan tidak pernah benar-benar mendengar." Kata-kata itu keluar bersama air mata yang akhirnya jatuh. Pendeta mencoba menahannya, tetapi gagal. Bahunya bergetar. Ia menangis seperti seseorang yang telah terlalu lama kuat,
terlalu lama memendam. Ustadz tidak menyela. Ia tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan air mata itu mengalir, memberi ruang bagi luka yang selama ini terkurung oleh kewajiban dan citra. Dalam keheningan itu, pendeta merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Bukan karena terjawab, tetapi karena diakui. Ada hari-hari, lanjut pendeta dengan suara terputus-putus, ketika saya memimpin doa untuk orang lain, sementara saya sendiri merasa kosong. Saya merasa munafik. Ustadz menggeleng pelan. Merasa kosong bukan berarti munafik. Itu berarti Anda manusia. Kalimat itu membuat tangis pendeta pecah kembali, lebih dalam. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selama ini, ia mengira iman harus selalu kuat, selalu penuh. Ia lupa bahwa iman juga bisa lelah. Sejak hari itu, pertemuan mereka berubah. Doa-doa tetap ada, tetapi kini disertai percakapan yang lebih jujur. Pendeta mulai bercerita tentang masa lalu, tentang panggilan hidupnya, tentang pengorbanan yang ia lakukan, tentang kebahagiaan yang ditunda demi pelayanan. Ia juga bercerita tentang kemarahan yang ia rasakan ketika tubuhnya mulai menyerah, tentang rasa iri melihat orang lain berjalan bebas, tentang malam-malam panjang yang dipenuhi pertanyaan. Ustadz mendengarkan semuanya dengan kesabaran yang sama. Ia tidak membantah, tidak mengoreksi. Sesekali, ia hanya mengangguk atau mengulang satu kalimat untuk memastikan ia benar-benar mendengar. Sikap itu membuat pendeta merasa aman, perasaan yang jarang ia rasakan akhir-akhir ini. Ada hari ketika pendeta bangun dengan semangat kecil yang asing. Ia menyadari bahwa ia menantikan kedatangan Ustadz, bukan karena berharap mukjizat, tetapi karena ingin didengar, ingin ditemani. Dan kesadaran itu membuatnya terdiam lama. Apa yang sedang terjadi pada saya? Gumamnya suatu pagi. Ia merasa hatinya yang beku mulai mencair, meski tubuhnya tetap sama. Kakinya masih tak bergerak. Rasa sakit masih ada. Namun ada ruang baru di dadanya, ruang untuk menerima, bukan menuntut. Suatu malam, setelah doa yang lebih lama dari biasanya, Ustadz berkata, kesabaran bukan berarti diam menunggu. Kesabaran berarti berjalan pelan bersama waktu, tanpa memaksanya berlari. Pendeta merenungkan kalimat itu lama setelah Ustadz pergi. Ia menyadari bahwa selama ini ia menuntut waktu untuk menuruti kehendaknya. Ia ingin sembuh sekarang. Ia ingin jawaban sekarang. Ia lupa bahwa hidup tidak selalu bergerak sesuai jadwal manusia. Hari demi hari berlalu. Tidak ada perubahan fisik yang mencolok. Dan justru di sanalah ujian sesungguhnya bermula. Harapan kecil yang tumbuh perlahan diuji oleh kenyataan yang tak berubah. Ada hari ketika pendeta kembali merasa marah. Ada malam ketika ia kembali mempertanyakan tantangan yang telah ia ucapkan. Bagaimana jika semua ini hanya ilusi? Pikirnya. Namun setiap kali keraguan itu datang, ia teringat pada satu hal. Ia tidak lagi sendirian. Ada doa yang tulus, ada telinga yang mau mendengar, ada kesabaran yang tidak menuntut hasil instan. Dan entah bagaimana, itu cukup untuk membuatnya bertahan satu hari lagi. Suatu sore, pendeta meminta Ustadz untuk berdoa bersamanya, bukan untuk kesembuhan, melainkan untuk keberanian. Keberanian menerima apapun yang akan terjadi. Doa itu diucapkan dengan suara bergetar, diiringi air mata yang tidak lagi penuh amarah, melainkan kejujuran. Dalam doa itu, pendeta merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama, kelegaan. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena hatinya tidak lagi menolak kenyataan. Ia mulai memahami bahwa kesabaran bukan kekalahan, melainkan bentuk keberanian yang paling sunyi. Pagi itu datang dengan cara yang nyaris tak disadari. Tidak ada kilat, tidak ada suara langit terbelah, tidak pula tanda-tanda luar biasa. Hanya cahaya matahari yang jatuh lebih lembut dari biasanya, menyentuh kaki pendeta yang terdiam di ujung kursi roda. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, sebuah kebiasaan baru yang ia pelajari dari hari-hari penuh kesabaran. Sudah berapa lama proses ini berjalan, ia sendiri tak lagi menghitung. Hari-hari dipenuhi doa, percakapan jujur, dan keheningan yang tidak lagi menakutkan. Ustadz tetap datang dengan ritme yang sama, tidak tergesa, tidak memaksa. Ia tidak pernah bertanya, sudah ada perubahan? Seolah perubahan bukan sesuatu yang harus dikejar,
melainkan disambut ketika tiba. Pendeta sempat mengira dirinya telah kebal terhadap harapan. Terlalu sering berharap dan kecewa membuatnya berhati-hati. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia menggerakkan tubuhnya untuk meraih sandaran kursi roda, ia merasakan sensasi aneh, sangat halus, hampir tak meyakinkan, seperti getaran kecil di telapak kakinya. Ia membeku. Tidak, gumamnya cepat, seolah menegur pikirannya sendiri. Jangan berharap. Ia mengira itu hanya ilusi, permainan saraf, atau kelelahan yang menipu. Ia pernah membaca tentang harapan palsu, tentang bagaimana pikiran bisa menciptakan sensasi yang sebenarnya tidak ada. Ia tidak ingin terjatuh ke jurang itu lagi. Namun sensasi itu datang kembali. Pelan. Singkat. Seperti bisikan yang cepat menghilang. Pendeta menelan ludah. Jantungnya berdebar, bukan karena gembira, melainkan karena takut. Takut jika ia mulai percaya, lalu harus menanggung kekecewaan yang lebih dalam. Hari itu, ketika Ustadz datang, pendeta tidak langsung bercerita. Ia menyimpan pengalamannya seperti rahasia rapuh. Takut jika diucapkan akan pecah. Mereka berdoa seperti biasa. Ustadz duduk dengan tenang, suaranya rendah, doanya sederhana. Tidak ada permintaan yang berubah. Setelah doa, Ustadz menatapnya sejenak. Anda terlihat gelisah, ucapnya lembut. Pendeta tersenyum tipis. Mungkin hanya kurang tidur. Ustadz tidak memaksa. Ia mengangguk, menerima jawaban itu dengan lapang. Sikap itulah yang justru membuat pendeta merasa semakin tersentuh. Tidak ada dorongan, tidak ada klaim. Hanya kepercayaan bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Malamnya, pendeta kembali merasakan sensasi itu. Kali ini sedikit lebih lama. Ia menatap kakinya dengan napas tertahan. Tidak ada gerakan. Tidak ada kekuatan. Namun ada rasa, sesuatu yang dulu telah lama menghilang. Air matanya jatuh tanpa suara. Ya Tuhan, bisiknya, jika ini hanya cobaan, kuatkan aku. Jika ini harapan, jangan biarkan aku sendiri. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertarungan batin yang sunyi. Setiap sensasi kecil menjadi medan perang antara percaya dan menolak. Kadang pendeta merasa bodoh karena berharap pada sesuatu yang belum tentu nyata. Di lain waktu, ia merasa bodoh karena menolak kemungkinan bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak ia pahami. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Sentuhan lantai yang terasa sedikit lebih dingin. Tekanan kain pada betisnya yang terasa sedikit lebih jelas. Tidak setiap hari. Tidak konsisten. Namun cukup untuk mengguncang tembok keputusasaan yang selama ini kokoh. Ketika akhirnya ia memberanikan diri bercerita, suaranya gemetar. Ada sesuatu, ucapnya pelan kepada Ustadz. Saya tidak tahu apa artinya. Ustadz mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada sorot mata yang berkata, "Aku benar." Ia hanya mengangguk pelan. "Apakah Anda takut?" tanyanya. Pendeta mengangguk. "Sangat." "Takut berharap," lanjut Ustadz, "atau takut jika ini benar?" Pertanyaan itu membuat pendeta terdiam lama. Ia menyadari bahwa keduanya benar. Ia takut berharap karena luka lama. Ia juga takut jika ini benar, karena hidupnya akan berubah, dan perubahan selalu menuntut keberanian. Harapan, ucap Ustadz pelan, tidak selalu datang untuk dipeluk. Kadang ia datang untuk diuji. Kalimat itu menemani pendeta sepanjang hari. Ia mulai belajar duduk bersama harapan, bukan menggenggamnya erat-erat. Ia membiarkannya ada, tanpa janji. Ia berdoa bukan agar sensasi itu menjadi lebih kuat, melainkan agar hatinya tetap tenang apapun hasilnya. Ada hari ketika tidak ada apa-apa. Tidak ada sensasi. Tidak ada tanda. Dan hari-hari itu terasa paling berat. Pendeta hampir kembali ke titik awal, ke rasa marah yang dulu. Namun kali ini, ia menyadari perbedaannya. Ia tidak lagi sendirian dalam gelap. Ia memiliki kesabaran yang dilatih, bukan dipaksakan. Suatu sore, saat hujan turun ringan, pendeta mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak lama. Ia memejamkan mata dan membayangkan kakinya bergerak. Bukan untuk memaksa, melainkan untuk mengenang. Ia mengingat bagaimana rasanya berdiri, menjejak tanah, menahan berat tubuh.
Ingatan itu menyakitkan, tetapi juga menguatkan. Tiba-tiba, ada denyut kecil, seperti otot yang mencoba mengingat tugas lamanya. Pendeta terkejut. Ia membuka mata, napasnya tersengal. Tangannya mencengkeram sandaran kursi roda. "Tenang," bisiknya pada dirinya sendiri. "Tenang." Ia tidak berdiri. Ia tidak mencoba apapun. Ia hanya duduk dan menangis. Tangisan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh amarah, melainkan keharuan yang bercampur takut. Takut karena ia mulai percaya bahwa sesuatu sedang bergerak. Bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga di imannya. Ketika Ustadz datang keesokan harinya, pendeta berkata dengan suara yang lebih mantap, "Saya merasakan sesuatu. Tidak besar, tapi nyata." Ustadz tersenyum tipis. Kadang yang paling nyata memang tidak besar. Mereka berdoa. Kali ini, pendeta ikut mengucapkan doa dengan suara pelan. Doa itu bukan tentang berjalan, bukan tentang sembuh. Doa itu tentang keberanian menerima setiap langkah, sekecil apapun. Malam itu, sebelum tidur, pendeta menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengukur imannya dari hasil. Ia tidak bertanya, "Kapan aku sembuh?" Ia bertanya, "Siapa aku ketika menunggu?" Harapan telah mulai bergerak. Bukan sebagai janji, melainkan sebagai undangan. Undangan untuk percaya tanpa syarat, untuk berjalan pelan bersama waktu, dan untuk mengakui bahwa keajaiban terbesar mungkin bukan ketika kaki kembali kuat, melainkan ketika hati berani berharap lagi, meski dengan tangan gemetar. Pagi itu udara terasa berbeda, meski langit tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda luar biasa, namun pendeta terbangun dengan perasaan aneh, bukan cemas, bukan pula berharap berlebihan, melainkan tenang. Ketenangan yang tidak kosong. Ketenangan yang seolah berkata bahwa apapun yang terjadi hari ini, ia siap menerimanya. Ia duduk di tepi ranjang dengan bantuan kursi roda, membiarkan kakinya menyentuh lantai dingin. Biasanya, sentuhan itu terasa jauh dan asing, seolah kakinya bukan bagian dari tubuhnya. Namun kali ini, ada sensasi yang lebih jelas. Bukan kuat, bukan penuh tenaga, tetapi hadir. Nyata. Pendeta menahan napas. Ia tidak langsung bereaksi. Pengalaman beberapa hari terakhir telah mengajarkannya untuk tidak tergesa. Ia menutup mata, mengatur napas, dan berdoa dalam hati, doa sederhana, tanpa tuntutan. Hanya permohonan agar ia tidak larut dalam ketakutan. Ketika Ustadz datang siang itu, wajah pendeta terlihat lebih pucat dari biasanya. Bukan karena sakit, melainkan karena pergolakan yang sedang ia rasakan. Mereka duduk berhadapan seperti biasa. Ustadz menyapa dengan senyum lembut, namun matanya menangkap kegelisahan yang berusaha disembunyikan. "Apakah hari ini berat?" tanya Ustadz pelan. Pendeta mengangguk, lalu menggeleng. "Saya tidak tahu harus menyebutnya apa." Mereka berdoa. Suara Ustadz tetap rendah, stabil, seolah menjadi jangkar di tengah gelombang emosi pendeta. Doa itu tidak panjang. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Namun di setiap jedanya, pendeta merasakan dadanya naik turun dengan lebih teratur, seperti orang yang akhirnya berani bernapas penuh setelah lama menahan. Setelah doa selesai, pendeta tidak langsung membuka mata. Ia duduk diam beberapa saat. Ustadz tidak mengganggu. "Ada sesuatu," ucap pendeta akhirnya, suaranya bergetar. "Saya ingin mencoba berdiri." Kalimat itu menggantung di udara. Bahkan bagi pendeta sendiri, kata-kata itu terdengar besar. Menakutkan. Ia menatap Ustadz, mencari reaksi. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan. "Silakan," jawab Ustadz singkat. Tidak ada dorongan. Tidak ada larangan. Pendeta menggeser tubuhnya perlahan. Tangannya mencengkeram sandaran kursi roda dengan kuat. Detik-detik itu terasa panjang, seolah waktu melambat. Ia menurunkan kakinya ke lantai, menyesuaikan posisi, mengingat kembali gerakan yang dulu begitu alami. "Jika saya jatuh," ucapnya tertahan. "Saya di sini," kata Ustadz pelan. Itu bukan janji untuk menahan tubuhnya, melainkan janji untuk menemani. Dan entah mengapa, itu cukup. Pendeta menarik napas panjang. Ia mendorong tubuhnya perlahan, menyalurkan beban ke kakinya.
Rasa nyeri muncul, tajam, nyata. Namun rasa itu justru membuat air matanya menggenang. Nyeri berarti hidup. Nyeri berarti ada yang bekerja. Tubuhnya bergetar. Lututnya terasa rapuh. Untuk sesaat, ia hampir menyerah. Hampir kembali duduk dan berkata bahwa ini terlalu berbahaya. Namun ada sesuatu di dalam dirinya. Bukan dorongan, bukan ambisi, melainkan keyakinan sunyi yang berkata, "Bertahanlah 1 detik lagi." Dan pada detik itu, ia berdiri. Tidak tegak sempurna, tidak kuat, namun berdiri. Pendeta terdiam, matanya terbelalak, napasnya tercekat. Ia menatap ke depan, lalu ke bawah, memastikan bahwa apa yang ia rasakan bukan ilusi. Tubuhnya gemetar hebat, tetapi kakinya menahan beratnya. Air mata jatuh deras tanpa bisa ia cegah. "Saya berdiri," bisiknya, seolah takut jika suara lebih keras akan memecahkan momen itu. Ustadz tidak berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu, kata-kata apapun akan terasa kecil di hadapan peristiwa itu. Pendeta mencoba melangkah. 1 langkah kecil. Sangat kecil. Kakinya nyaris menyerah, namun ia berhasil memindahkan berat tubuhnya. Langkah kedua terasa lebih sulit. Tubuhnya goyah. Ia hampir jatuh. Namun ia bertahan, bukan karena kekuatan, melainkan karena tekad yang lahir dari seluruh perjalanan batinnya. Tangisnya pecah. Bukan hanya tangis bahagia, tetapi tangis pelepasan. Semua malam panjang, semua pertanyaan, semua kemarahan, seolah tumpah bersamaan dengan air mata itu. Ia akhirnya duduk kembali, tubuhnya lemas. Namun wajahnya berubah. Ada cahaya yang tidak pernah ada sebelumnya. Cahaya seseorang yang baru saja disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. "Saya tidak mengerti," ucapnya terisak. "Kenapa sekarang?" Ustadz duduk di hadapannya. "Mungkin karena sekarang Anda siap," jawabnya lembut. Pendeta menggeleng pelan. "Saya tidak meminta ini lagi. Saya sudah." "Justru itu," potong Ustadz dengan suara yang hampir berbisik. "Kadang kesembuhan datang ketika kita berhenti menuntut." Kalimat itu membuat pendeta menutup wajahnya. Ia teringat semua doa penuh tuntutan yang pernah ia panjatkan. Ia teringat tantangan yang lahir dari keputusasaan. Ia juga teringat doa-doa terakhir yang penuh keikhlasan. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat benang merah yang selama ini terlewat. Kesembuhan itu bukan sekadar kembalinya fungsi tubuh. Ia adalah jawaban yang datang dengan cara yang tidak ia bayangkan. Jawaban yang tidak berkata, "Aku benar," melainkan "Aku selalu ada." Berita itu menyebar perlahan. Orang-orang datang melihat dengan mata berkaca-kaca. Ada yang menangis, ada yang terdiam tak percaya. Pendeta mencoba berdiri kembali, kali ini dengan lebih hati-hati. Ia berjalan beberapa langkah, disambut isak haru orang-orang di sekitarnya. Namun di tengah semua itu, pendeta justru merasa kecil. Bukan rendah diri, melainkan tunduk. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibanggakan. Ia adalah amanah. Malam itu, setelah semua kembali sunyi, pendeta duduk sendirian. Kakinya masih terasa nyeri, tubuhnya lelah. Namun hatinya terasa penuh. Ia menatap langit-langit kamar dan tersenyum kecil. "Terima kasih," bisiknya, tanpa menyebut nama, tanpa syarat. Ia tahu, kesembuhan ini bukan akhir. Ia adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tantangan yang pernah ia ucapkan kini berdiri di hadapannya, menunggu untuk ditepati. Namun anehnya, ia tidak lagi merasa tertekan. Ia merasa siap. Karena keajaiban terbesar hari itu bukanlah langkah pertamanya setelah lama lumpuh. Keajaiban terbesar adalah kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu, dengan kesabaran yang sama seperti yang kini dipelajari oleh seorang pendeta, seorang manusia yang akhirnya mengerti bahwa iman sejati tidak lahir dari kemenangan, melainkan dari penyerahan. Dan di sanalah, di antara langkah-langkah rapuh dan air mata syukur, jiwanya benar-benar sembuh. Kesembuhan itu tidak langsung membawa sorak-sorai ke dalam hati pendeta. Justru setelah langkah pertamanya, setelah air mata syukur mengering, datanglah keheningan yang lebih dalam, keheningan yang menuntut kejujuran. Tubuhnya mulai pulih,
Namun jiwanya berdiri di persimpangan yang tak bisa lagi dihindari. Ia teringat janjinya. Tantangan yang pernah ia ucapkan dengan suara bergetar, lahir dari keputusasaan dan luka lama, kini berdiri di hadapannya dengan tenang. Tidak mengancam, tidak menuntut, hanya menunggu. Dan anehnya, pendeta tidak lagi merasa dipaksa. Ia merasa dipanggil. Hari-hari setelah kesembuhan diisi dengan latihan berjalan. Setiap langkah masih rapuh, setiap gerakan membutuhkan usaha. Namun yang paling berat bukanlah menahan nyeri di kaki, melainkan menata gelombang emosi di dada. Ada rasa takut, takut mengecewakan banyak orang, takut kehilangan dunia yang selama ini ia kenal. Ada juga rasa lega, lega karena kebenaran tidak lagi terasa jauh. Ustadz tetap datang, seperti biasa. Tidak ada wajah kemenangan. Tidak ada kalimat, bukankah saya sudah bilang? Ia duduk, mendengarkan, dan berdoa. Kehadirannya konsisten, seolah berkata bahwa apapun keputusan pendeta nanti, ia akan tetap dihormati sebagai manusia. Suatu sore, setelah latihan berjalan yang melelahkan, pendeta duduk dengan napas terengah. Keringat membasahi keningnya. Ustadz menyodorkan air minum tanpa berkata apa-apa. Pendeta menerimanya, meneguk perlahan, lalu menatap ke depan. "Saya takut," ucapnya tiba-tiba. Ustadz mengangguk. "Takut itu wajar. Bukan takut pada apa yang akan saya lakukan," lanjut pendeta. "Saya takut pada apa yang akan saya tinggalkan." Kata-kata itu keluar dengan berat. Ia memejamkan mata, membiarkan ingatan bermunculan, wajah-wajah jemaat, doa-doa yang pernah ia pimpin, kehidupan yang telah ia bangun dengan penuh pengabdian. Semua itu bukan kebohongan. Semua itu nyata. Dan melepaskannya terasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya. Ustadz mendengarkan tanpa menyelah. "Tidak semua yang ditinggalkan berarti salah," ucapnya pelan. "Kadang itu hanya tanda bahwa perjalanan kita berlanjut." Pendeta terdiam. Ia memandang kedua tangannya, tangan yang dulu sering terangkat memimpin doa. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena beratnya pilihan yang harus ia ambil. "Apa jika saya melangkah?" tanyanya lirih. "Itu berarti saya mengkhianati masa lalu saya." Ustadz menggeleng. "Tidak. Itu berarti Anda jujur pada hari ini." Kejujuran. Kata itu menggema lama di benaknya. Selama ini, ia hidup dalam tuntutan peran. Menjadi kuat, menjadi teladan, menjadi jawaban bagi orang lain. Namun kini, ia dituntut untuk jujur, bukan kepada dunia, melainkan kepada hatinya sendiri. Malam itu, pendeta tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang gelap. Kakinya terasa nyeri, namun pikirannya jauh lebih gaduh. Ia mengulang kembali perjalanan yang telah ia lalui, luka, kemarahan, doa-doa yang sunyi, kehadiran ustadz yang tidak memaksa, dan kesembuhan yang datang tanpa tuntutan. "Jika ini bukan kebenaran," bisiknya, "mengapa hatiku setenang ini?" Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun mengguncang. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Tidak perlu menang debat. Tidak perlu mencari pembenaran. Yang ia rasakan hanyalah dorongan lembut untuk tunduk. Bukan karena kalah, melainkan karena menemukan. Keesokan harinya, pendeta meminta waktu. Mereka duduk berhadapan, seperti hari pertama bertemu, namun suasananya berbeda. Tidak ada jarak yang tegang. Yang ada hanyalah kesunyian yang penuh makna. "Saya ingin menepati janji saya," ucap pendeta akhirnya. Suaranya tenang, meski matanya berkaca-kaca. "Bukan karena saya dipaksa, bukan karena saya kalah, tapi karena hati saya sudah sampai." Ustadz menunduk sejenak. Ia menarik napas panjang, seolah memikul amanah besar. "Pastikan ini pilihan Anda," ucapnya lembut. "Bukan karena kesembuhan, bukan karena saya." Pendeta mengangguk. "Kesembuhan membuka mata saya. Tapi yang membawa saya ke sini adalah perjalanan setelahnya." Mereka berdiri, pendeta dengan bantuan, langkahnya masih pelan. Ruangan terasa hening, seolah dunia ikut menahan napas. Tidak ada kerumunan, tidak ada sorak. Hanya dua manusia dan satu keputusan yang lahir dari kejujuran terdalam. Pendeta memejamkan mata. Air mata mengalir sebelum kata-kata terucap.
Ketika ia mengulang kalimat demi kalimat yang dibimbing oleh Ustadz, suaranya bergetar hebat. Setiap suku kata terasa seperti beban yang dilepaskan, seperti pintu yang dibuka perlahan setelah lama terkunci. Tangisnya pecah. Bukan tangis ketakutan, melainkan tangis pulang. Tangis seseorang yang akhirnya menemukan tempat bersandar setelah perjalanan panjang. Tubuhnya gemetar, namun dadanya terasa lapang, lapang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ustadz memeluknya singkat, penuh hormat. "Selamat datang," ucapnya lirih. Pendeta menutup wajahnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata terasa terlalu kecil. Yang ada hanya rasa syukur yang mengalir deras, bercampur haru dan ketenangan. Namun bersamaan dengan itu, ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Ia membayangkan tatapan heran, penolakan, bahkan kebencian. Ia membayangkan kehilangan posisi, kehilangan pengakuan. Dan untuk sesaat, rasa takut itu kembali muncul. "Saya mungkin akan sendirian," ucapnya pelan. Ustadz menatapnya dengan mata yang penuh empati. "Anda tidak sendirian. Tapi bahkan jika Anda harus berjalan sendiri, Anda berjalan menuju cahaya." Kata-kata itu menenangkan. Pendeta mengangguk. Ia menarik napas panjang, merasakan udara memenuhi dadanya dengan cara yang baru. Ia merasa ringan, meski langkahnya masih tertatih. Ia merasa kecil, namun utuh. Hari itu bukan akhir dari apapun. Ia adalah awal. Awal dari kehidupan yang akan menuntut keberanian lebih besar, keberanian untuk konsisten, untuk rendah hati, untuk belajar dari nol. Namun untuk pertama kalinya, pendeta tidak merasa terbebani oleh masa depan. Karena kini, imannya tidak lagi dibangun di atas peran atau tuntutan. Ia dibangun di atas pengalaman, kejujuran, dan penyerahan. Syahadat itu bukan puncak drama. Ia adalah bisikan kebenaran yang akhirnya diakui. Dan di balik air mata yang masih mengalir, seorang manusia berdiri, belajar berjalan kembali. Bukan hanya dengan kaki yang disembuhkan, tetapi dengan hati yang akhirnya menemukan arah. Keputusan itu telah diambil. Namun justru setelahnya, jalan terasa semakin sunyi. Tidak ada ledakan kebahagiaan seperti yang sering dibayangkan orang. Tidak ada pelukan ramai atau sambutan hangat. Yang ada hanyalah pagi yang berjalan seperti biasa. Matahari terbit tanpa memberi isyarat apapun bahwa hidup seseorang telah berubah selamanya. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Duduk di tepi ranjang, memandang jendela yang masih berkabut. Tubuhnya sudah jauh lebih kuat. Kakinya mampu menapak tanpa bantuan. Namun hatinya terasa rapuh. Ada getar halus yang tak kunjung hilang, campuran antara damai dan takut. Ia menunduk, meletakkan tangan di dada. "Beginikah rasanya memulai lagi?" gumamnya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian pertama. Kabar tentang keputusannya menyebar, cepat dan tanpa ampun. Pesan demi pesan datang, sebagian penuh tanda tanya, sebagian lain berisi kekecewaan yang tak disembunyikan. Ada yang menuduhnya lemah. Ada yang menganggapnya pengkhianat. Ada pula yang memilih diam, dan justru keheningan itu yang paling menyakitkan. Ia membaca semuanya dengan mata berkaca-kaca. Tidak membalas. Tidak membela diri. Ia sadar, apapun penjelasan yang ia berikan, tidak akan mampu memuaskan semua orang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia belajar menerima bahwa ia tidak lagi bertanggung jawab atas penilaian dunia. Namun menerima bukan berarti tidak terluka. Suatu malam, ia duduk sendirian di ruang yang dulu selalu ramai. Dinding-dinding itu menyimpan gema suara masa lalu. Doa, nasihat, keyakinan yang pernah ia sampaikan dengan penuh keyakinan. Kini semuanya terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Ia menutup wajahnya, bahunya bergetar. "Aku kehilangan segalanya," bisiknya lirih. Tangis itu bukan penyesalan atas keputusan yang diambil, melainkan duka atas apa yang harus dilepaskan. Ia menangisi hubungan yang retak, tempat yang tak lagi bisa ia datangi, identitas yang selama ini melekat begitu kuat. Ia menangisi dirinya yang lama, yang telah berjalan sejauh itu sebelum akhirnya berhenti dan berbelok arah. Dalam kelelahan, ia teringat satu kalimat yang pernah ia dengar, bahwa keimanan sejati seringkali diuji bukan saat bahagia, melainkan saat ditinggalkan. Ia menarik napas panjang, menghapus air mata. "Jika ini harga dari kebenaran," ucapnya pelan,
aku akan membayarnya. Hari demi hari, ia belajar hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan. Cara berdoa yang berbeda, bacaan yang masih terbata-bata, sujud yang terasa asing namun menenangkan. Tidak ada yang instan. Setiap langkah terasa lambat, bahkan memalukan bagi seseorang yang dulu selalu berada di depan. Ia pernah salah melafalkan doa, lalu tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Aku benar-benar kembali ke titik nol, katanya lirih. Namun justru di titik itulah ia merasakan keindahan yang baru. Tidak ada tuntutan untuk sempurna. Tidak ada kewajiban untuk terlihat paling tahu. Ia hanya seorang manusia yang belajar, jatuh, lalu bangkit lagi. Sosok yang selama ini menemaninya tetap hadir, meski tidak selalu berada di sisinya. Tidak mengatur, tidak mendikte. Hanya sesekali mengingatkan bahwa perjalanan ini adalah miliknya sendiri. Bahwa iman tidak tumbuh karena dipuji, melainkan karena dijaga. Suatu sore, mereka duduk berdampingan. Langit memerah, angin berembus pelan. Ia menatap Cakrawala, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak menyangka akan sesepi ini." Jawaban yang ia terima lembut namun tegas. Kesunyian bukan tanda ditinggalkan. Kadang itu ruang agar kita benar-benar mendengar hati. Ia terdiam. Kata-kata itu meresap perlahan. Selama ini, hidupnya dipenuhi suara, pendapat orang, tuntutan peran, ekspektasi yang menumpuk. Kini, dalam sunyi yang panjang, ia mulai mengenali dirinya sendiri tanpa topeng apapun. Namun ujian terberat datang dari keluarga. Tatapan kecewa, percakapan yang canggung, jarak yang terasa dingin. Ia berusaha menjelaskan dengan tenang, tanpa debat, tanpa menyalahkan. Ada yang mendengarkan, ada yang berpaling. Salah satu percakapan berakhir dengan kalimat yang menusuk, "Kau bukan lagi orang yang kami kenal." Ia menahan napas, menunduk. "Mungkin benar," jawabnya pelan, "tapi aku akhirnya mengenal diriku sendiri." Malam itu, ia kembali menangis. Bukan karena ragu, tetapi karena lelah. Ia lelah harus kuat, lelah harus menjelaskan, lelah harus disalahpahami. Dalam sujud panjang, air matanya jatuh ke lantai. "Aku tidak meminta jalan yang mudah," bisiknya. "Aku hanya ingin engkau tidak melepaskanku." Dan entah bagaimana, di tengah kelelahan itu, ia merasakan ketenangan yang lembut. Bukan jawaban berupa suara, bukan pula keajaiban yang terlihat. Hanya rasa cukup. Rasa bahwa ia tidak sendirian, meski dunia terasa jauh. Hari-hari berlalu. Luka perlahan mengering, meski bekasnya masih terasa. Ia mulai menemukan ritme baru, hidup yang lebih sederhana, lebih jujur. Ia membantu dengan cara kecil, belajar dengan rendah hati, dan menerima bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah yang nyaris tak terlihat. Suatu pagi, ia tersenyum saat menyadari sesuatu. Ia tidak lagi bangun dengan rasa takut. Tidak lagi dihantui pertanyaan apakah keputusannya salah. Yang ada hanyalah tekad untuk menjalani hari sebaik mungkin. Ia masih kehilangan banyak hal. Namun ia juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan yang tidak bergantung pada pengakuan siapapun.